Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Cadence adalah salah satu faktor terpenting dalam menentukan seberapa cepat dan seberapa jauh kita bisa bersepeda. Jadi masuk akal untuk menghabiskan sedikit waktu bereksperimen untuk memastikan bahwa RPM kita adalah yang terbaik untuk kita dalam semua kondisi bersepeda. Ada dua pertanyaan cepat yang bisa kita ajukan berkaitan dengan cadence. Apakah kita tahu cadence pilihan kita? Apakah cadence yang diterapkan berdasarkan pilihan tersebut? Jika ada jawaban tidak dari kedua pertanyaan tersebut, maka kita tidak membutuhkan trik untuk menjadi pesepeda yang lebih baik. Bersepeda adalah kegiatan sederhana. Pada gear rasio yang sama, semakin cepat kita mengayuh, maka semakin cepat kita melaju. Berikut beberapa pelatihan yang perlu kita ketahui. Satu, cara sederhana untuk meningkatkan FTP adalah cadence sedikit lebih cepat. Meningkatkan FTP atau target watt lainnya bisa tampak menakutkan jika itu adalah angka watt. Namun alternatif untuk meningkatkan watt adalah meningkatkan cadence. Kita tidak perlu beralih dari penggiling ke pemintal dalam semalam. Cukup peningkatan satu putaran pada RPM rata-rata kita tanpa mengubah gear rasio akan menghasilkan lebih banyak tenaga. Kelola itu dan tambahkan hanya 1 RPM dan efeknya dalam hal FTP bisa terlihat. Misal, pesepeda dengan berat total 70 kg menggunakan sepeda road bike gear rasio 50-17T, cadence awal 80 RPM, kecepatan 30,07 km per jam, dan power yang dibutuhkannya 169 watt. Dan bila cadence dinaikkan menjadi 81 RPM, kecepatan menjadi 30,45 km per jam, dan power yang dibutuhkan 175 watt, naik 6 watt. 2. Latih tubuh secara ekstrim. Di atas adalah salah satu tujuan pelatihan. Cukup naikkan 1 RPM selama beberapa minggu. Untuk menghasilkan hasil yang lebih optimal, masukkan rencana bersepeda kita di jalur yang lebih menantang. Cobalah mengayuh secepat yang bisa kita lakukan untuk jangka waktu yang panjang. Katakanlah 10 menit dengan cadence lebih dari 100 RPM. Jika cadence normal kita adalah 70 RPM. Atau coba sebaliknya, mengayuh setengah dari cadence normal atau 35 RPM, tetapi menggunakan gear rasio besar. Ketika kita melakukan latihan ini, tubuh akan bereaksi, sehingga ketika kita kembali ke bersepeda secara normal, tenaga kita akan lebih baik. Latihan ini sebaiknya dilakukan di dalam ruangan. Ingat, meningkatkan cadence atau meningkatkan gear rasio berarti kita meningkatkan kecepatan, yang cukup berbahaya bila dilakukan di jalan raya. 3. Semakin lama mengayuh, maka semakin lambat kayuhan. Hal yang normal bahwa pada perjalanan panjang yang berlangsung berjam-jam, semakin lama kayuhan kita akan semakin melambat. Kelelahan kaki adalah salah satu alasannya, tetapi bisa juga karena kelelahan mental. Mengayuh adalah aktivitas yang sangat biasa, dan setelah berjam-jam bisa menjadi monoton, sehingga menimbulkan kebosanan, dan efeknya kita mengayuh lebih lambat. Di samping kelelahan, semakin lama perjalanan kita, otak akan membutuhkan karbohidrat yang lebih banyak dibandingkan ke otot. Kombinasi kelelahan dan kekurangan karbohidrat membuat RPM akan turun tanpa kita sadari. Sedikit saja sudah mengurangi tenaga, terutama jika otot kaki sudah mengalami kelelahan. 4. Berlatih di cadence balapan. Pastikan di pilihan kita. Bila kita baru menyadari bahwa pilihan gear rasio kita tidak ideal,
sehari sebelum acara Grand Fondo, kita sudah terlambat. Berlatihlah dengan pilihan gear ratio dan cadence yang tepat yang akan kita gunakan dalam acara lomba bersepeda. Menentukan gear ratio yang sesuai dengan kondisi medan, tanjakan, turunan, dan panjangnya jalur mendatar, dan menyesuaikan gear ratio dengan cadence yang ideal memang sedikit lebih rumit. Tetapi cara sederhana untuk menentukan berapa gear ratio dan cadence untuk kecepatan yang kita inginkan, kita bisa menggunakan persamaan sederhana. Kecepatan sama dengan gear ratio dikali keliling ban dikali cadence dibagi 16,667. Misalnya target kecepatan kita di jalan datar adalah 40 km per jam, yang sesuai dengan power rata-rata kita. Kita menggunakan ban dengan keliling 2,13 meter dan top gear kita 50-11T. Maka kita harus melatih cadence minimal kecepatan kali 16,667 dibagi top gear dikali keliling ban sama dengan 68,86 atau 69 rpm. Bersepeda dengan kecepatan 40 km per jam di jalan datar untuk pesepeda jalan raya dengan berat total 70 kg membutuhkan power rata-rata 368 watt. Nah, bila jalur lomba kita harus menaklukkan tanjakan dengan gradien 20% dengan power 368 watt, kecepatan yang mampu kita hasilkan adalah 8,86 km per jam. Kecepatan 8,86 km per jam ini, bila low gear kita adalah 34-32T, maka kita harus mengayuh pedal dengan cadence 65,25 rpm atau dibulatkan ke atas 66 rpm. Nah, ketika kita berlatih, latihlah cadence minimal 69 rpm di jalan datar dan 66 rpm di tanjakan gradien 20%. Mengayuh adalah salah satu keterampilan penting yang sering kali dilakukan dengan cara yang salah. Jadi, mengingat kita harus mengayuh sepeda, maka masuk akal untuk bercita-cita melakukannya dengan cara terbaik yang kita bisa. Memahami dan meningkatkan cadence memiliki manfaat ganda. Bisa membuat kita menjadi pesepeda yang lebih baik dan mampu meningkatkan power rata-rata kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.